Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Ustadz Nur Soim selaku dosen pendidikan agama Islam dan juga teman-teman dari kelas 1C. Disusun oleh kelompok 6, Fuad Al-Mirsyad dan Aurelia Mesaka Satwawira. Daftar isi: pengertian syariah, garis besar syariah, hukum syariah, tujuan syariah. Pengertian syariah. Syariah memiliki banyak arti, salah satu diantaranya berarti ketetapan Allah bagi hamba-hambanya atau segala hal yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu dan ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Semula kata syariah diartikan dengan agama dan pada akhirnya syariah ditunjukkan khusus untuk praktik agama. Petunjuk ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariah. Pada akhirnya agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berbeda antara umat dan satu dengan umat yang lainnya. Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya, kata syariah digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah maupun yang telah dicampuri pemikiran manusia atau ijtihad. Dan adapun pengertian syariah secara bahasa, syariah berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang minum. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya untuk pengertian jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata. Sedangkan secara istilah, syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak, baik terkait hubungan makhluk hidup dengan Allah maupun hubungan antara sesama makhluk. Dan pengertian syariah. Syariah berasal dari wahyu Allah yang dituangkan dalam Quran dan Sunnah Rasul. Diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila manusia ingin hidup bahagia, tentram, dan damai, baik di dunia maupun di akhirat kelak, Allah mengatakan, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah atau peraturan dalam urusan agama itu. Maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18. Selanjutnya syariah sebagai tata ketentuan yang telah mengatur dengan sebaik-baiknya bagaimana seorang muslim melakukan kewajibannya terhadap Allah secara vertikal dan bagaimana pula seorang muslim mendapatkan hak serta melakukan kewajibannya. Selanjutnya adalah garis besar syariah. Agama Islam merupakan agama terakhir yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia di muka bumi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan sebagai penyempurna agama-agama terdahulu. Dari penyempurnaan agama-agama terdahulu, maka agama Islam memiliki ajaran yang sangat komprehensif. Secara garis besar, ajaran agama Islam dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama ada hablum minallah, yaitu tentang hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada hablum minannas, yaitu tentang hubungan baik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang ketiga ada hablum minal alam, yaitu hubungan dengan alam sekitar. Sebagai umat Islam, ketiga kategori tersebut haruslah diamalkan secara seimbang. Walaupun pada hakikatnya hablum minannas dan hablum minal alam memiliki tujuan vertikal, yaitu hablum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah adalah konsep bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Maha Pencipta
Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan hablum minan nas adalah konsep di mana individu atau manusia menjaga hubungan baik dengan manusia atau kelompok manusia lainnya. Berhubungan baik dengan sesama manusia atau yang disebut hablum minan nas merupakan salah satu dari dua kerangka besar dalam ajaran agama Islam yang diimplementasikan tidak keluar dari hakikatnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Untuk mengintegrasikan kedua konsep hablum minallah dan hablum minan nas tersebut, kita sebagai umat Islam harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah merupakan contoh tauladan terbaik yang dapat kita tiru karena ketika menjadi tauladan dimensi sosial, Rasulullah tidak pernah melepaskan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada syariah sebagai sistem hukum Islam. Ushul al-fiqh. Dalam literatur Islam, biasa pula digunakan istilah ushul al-fiqh yang berarti pembahasan tentang hukum Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam fiqh dijelaskan pula berbagai status hukum suatu amal, dari mulai fardu, sunnah, jaiz, makruh, hingga haram. Yang pertama ada fardu. Ini berarti yang melakukan amal itu mendapatkan pahala, sementara kalau tidak dilakukan akan berdosa, sehingga mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Status fardu dapat dibedakan antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain berarti kewajiban melaksanakan perbuatan itu bersifat perorangan atau individu, misalnya dalam melaksanakan sholat, saum, zakat maupun haji. Nah, beban kewajiban itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu muslim. Sebaliknya dengan fardu kifayah yang berarti kewajiban yang berlaku bagi kelompok. Misalnya fardu dalam mengelola jenazah. Nah, yang kedua ada sunnah. Ini berarti yang melakukan akan memperoleh pahala, dan sebaliknya kalau tidak melakukan tidak berdosa, sehingga tidak mendapatkan siksa. Yang ketiga ini ada makruh. Ini berkaitan dengan amal perbuatan yang kalau dikerjakan tidak mengakibatkan pelakunya berdosa, sehingga tidak mendapatkan siksa. Sedangkan jika tidak dilakukan akan mendapatkan pahala. Dengan kata lain, amal itu dianjurkan untuk dihindari atau untuk tidak dilakukan. Nah, yang keempat ada jaiz atau mubah, yaitu perbuatan yang tidak mengakibatkan siksa maupun pahala jika dilakukan ataupun tidak dilakukan. Yang terakhir ada haram, yang pelakunya akan mendapatkan siksa karena telah melakukan dosa, sementara kalau tidak melakukannya akan mendapatkan pahala. Ini yang disebut dengan larangan agama. 3. Tingkatan tujuan syariah. Yang pertama ada masahid al-daruriyat, yaitu untuk memelihara 5 unsur pokok dalam kehidupan. Yang kedua ada masyahid al-hajiyat, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok menjadi lebih baik. Yang ketiga ada masyahid al-tahsiniyat, yaitu agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok. Lalu apa aja sih 5 unsur pokok ini? Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala 5 unsur pokok ini diwujudkan dan dipelihara. Yang pertama ada hifzu ad-din, yaitu memelihara agama. Yang kedua ada hifzu al-mat, yaitu memelihara harta kekayaan.
Yang ketiga ada hifzu an-nasl, yaitu memelihara keturunan. Yang keempat ada hifzu al-aql, yaitu memelihara akal. Nah, yang terakhir ada hifzu al-nafi, yaitu memelihara jiwa. Nah, yang selanjutnya ada keistimewaan syariat Islam. Yang pertama adalah bersumber dari Sang Pencipta, Tuhan semesta alam sehingga mutlak benar. Yang kedua ada terjaga dari perubahan karena Allah menjaga sumbernya. Yang ketiga ada mencakup semua aspek kehidupan. Yang keempat ada menjadi keputusan adil untuk setiap kasus sengketa manusia. Yang terakhir ada layak diterapkan di setiap zaman dan setiap tempat. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.